Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Silvina Prastika Diansari dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan semester 1 kelas 6 Sekolah Dasar. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Yuk langsung saja kita simak materinya. Pasti sudah tidak asing lagi mengenai Pancasila. Jadi Pancasila adalah dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, Pancasila itu sendiri terdiri dari 5 sila yang mencerminkan nilai-nilai luhur, yang menjadi fondasi persatuan, keadilan, dan keharmonisan dalam kehidupan dan keberagaman. Nah, secara singkat Pancasila, kita sudah tahu bahwa sejarahnya dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 melalui sidang yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Sebelum kita memasuki materi, alangkah baiknya kita memahami dulu apa tujuan pembelajaran kali ini. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama adalah peserta didik dapat memahami arti dan nilai-nilai Pancasila dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat mencontohkan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, peserta didik dapat meningkatkan rasa cinta tanah air. Kita mulai dengan materi yang pertama. Apa sih Pancasila itu? Nah, kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, di mana panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Nama ini mencerminkan 5 prinsip utama yang menjadi fondasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, kelima sila tersebut mencerminkan nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman dalam membangun masyarakat yang adil, sejahtera, dan harmonis. Dengan mengacu pada filosofi ini, Pancasila berfungsi sebagai panduan moral dan etika yang melandasi setiap aspek kehidupan bernegara. Nah, sebagai dasar ideologi negara Indonesia, Pancasila memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman bangsa. Nilai-nilai dalam Pancasila tidak hanya menjadi landasan hukum, tetapi juga menjadi identitas bangsa yang mencerminkan kearifan lokal serta budaya gotong royong. Tidak henti-hentinya kita menghafalkan Pancasila. Yuk kita bahas lagi. Nah, rumusan yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dasar hukum Pancasila merupakan landasan yuridis yang menegaskan posisi Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, keberadaan Pancasila diatur dalam dokumen-dokumen hukum yang mengikat seluruh elemen masyarakat. Dasar hukum ini menjadi acuan utama dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara dan berfungsi sebagai pengawal nilai-nilai yang terkandung dalam 5 sila Pancasila. Salah satu dasar hukum utama Pancasila terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Dalam bagian tersebut, Pancasila dinyatakan secara eksplisit sebagai dasar negara Indonesia. 5 sila yang dirumuskan mencerminkan prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa seperti pengakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap kemanusiaan, menjaga persatuan, melaksanakan demokrasi, dan mewujudkan keadilan sosial. Selain itu, ketetapan MPR nomor 18 garis miring MPR garis miring 1998 mempertegas kembali posisi Pancasila sebagai dasar negara yang tidak dapat diubah oleh ideologi lain. Ketetapan ini dicetuskan untuk menjawab dinamika politik dan sosial pasca reformasi. Nah, fungsi Pancasila itu sendiri sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi landasan fundamental dalam menyelenggarakan pemerintahan dan membentukkan kebijaksanaan nasional. Selain itu, Pancasila berperan sebagai pandangan hidup bangsa, memberikan pedoman moral dan etika dalam menghadapi berbagai aspek kehidupan. Pancasila juga mencerminkan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, menggambarkan nilai-nilai luhur yang mencerminkan karakter dan budaya bangsa. Sebagai sumber dari segala sumber hukum, Pancasila menjadi acuan utama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang adil dan berkeadilan. Dengan fungsi-fungsi ini, Pancasila tidak hanya menjadi fondasi ideologi negara, tetapi juga perekat utama persatuan dan pedoman dalam mencapai cita-cita bangsa. Pancasila sebagai dasar negara memiliki fungsi utama dalam menegakkan penyelenggara pemerintah. Nah, sebagai landasan dalam penyelenggara pemerintahan, Pancasila menjadi pedoman dalam merumuskan kebijakan yang mencerminkan nilai-nilai kebangsaan seperti keadilan, demokrasi, dan persatuan. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, Pancasila berfungsi sebagai norma dasar dan memastikan bahwa setiap undang-undang yang dibuat sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam 5 sila. Selain itu, Pancasila juga berfungsi sebagai panduan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang memberikan arah bagi masyarakat, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur, dan
dapat tercipta keharmonisan sosial, kestabilan politik, dan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Pancasila sebagai jiwa bangsa memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menghidupkan kembali nilai-nilai kebangsaan yang menjadi warisan leluhur bangsa seperti gotong royong, musyawarah, toleransi, dan saling menghormati. Nilai-nilai ini tidak hanya diwariskan secara turun-temurun, tetapi juga menjadi pandangan masyarakat dalam menjalani kehidupan yang harmonis di tengah keberagaman budaya dan tradisi. Dengan menghidupkan nilai-nilai tersebut, Pancasila menjaga kearifan lokal yang menjadi fondasi kokoh bagi identitas bangsa Indonesia. Sebagai ciri khas dan identitas nasional, Pancasila membedakan Indonesia dengan negara lain. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mencerminkan karakter unik bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan, dan kemanusiaan. Pancasila memberikan panduan moral yang menjadi dasar pembentukan jati diri bangsa dan menjadikannya sebagai simbol kedaulatan dan martabat bangsa di mata dunia. Nah, keberadaan Pancasila itu sebagai identitas nasional juga memperkuat rasa kebanggaan masyarakat terhadap keindahan dan kekayaan budaya alam, serta perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Selain itu, Pancasila memperkuat rasa cinta tanah air dengan menambahkan nilai-nilai kebangsaan yang menginspirasi warga negara untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan Indonesia. Nilai-nilai Pancasila juga menginspirasi solidaritas antara warga negara, mendorong masyarakat untuk saling membantu, menghormati, dan bekerja sama dalam menghadapi berbagai tantangan. Sebagai perekat yang menyatukan berbagai kelompok etnis, budaya, dan agama di Indonesia, Pancasila memastikan bahwa keberagaman menjadi kekuatan, bukan pemisah. Melalui penerapan nilai Pancasila, bangsa Indonesia dapat menjaga persatuan, keharmonisan, dan kedamaian di tengah keberagaman yang ada. Implementasi Pancasila dalam pemerintahan diwujudkan melalui berbagai aspek yang mencerminkan nilai-nilai dasar yang tercantum dalam lima sila. Sebagai landasan moral dan etika, Pancasila menjadi pedoman bagi setiap pemimpin dan aparatur negara untuk menjalankan tugas dengan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab. Pemerintah juga dituntut untuk membuat kebijakan yang berorientasi dengan kepentingan rakyat, memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kesenjangan sosial, dan menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip demokrasi yang terkandung dalam Pancasila juga menjadi acuan dalam sistem pemerintahan. Pemerintah diharapkan menjalankan mekanisme demokrasi dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, baik melalui musyawarah maupun perwakilan. Selain itu, pemberantasan korupsi menjadi salah satu implementasi nyata Pancasila dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas, pemerintah dapat membangun kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat sistem hukum. Upaya ini didukung oleh peningkatan pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan rakyat seperti penyediaan akses pendidikan. Dengan demikian, implementasi Pancasila dalam pemerintahan tidak hanya memperkuat fondasi negara, tetapi juga mencerminkan komitmen terhadap kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial. Pancasila berperan sebagai landasan dalam proses legislasi. Nah, Pancasila memberikan arah dan pedoman dalam pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencerminkan nilai-nilai dasar negara. Dalam hal ini, Pancasila menjadi dasar penerapan prinsip keadilan dalam setiap kebijakan yang diambil. Pengaruh globalisasi membawa berbagai tantangan besar bagi Indonesia, antara lain potensi konflik ideologi yang dapat mengancam persatuan bangsa, serta degradasi moral dan sosial akibat pengaruh budaya asing yang tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Selain itu, globalisasi juga memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi, di mana sebagai kelompok masyarakat menikmati kemajuan ekonomi, sementara yang lainnya tetap terpinggirkan. Kemajuan teknologi yang pesat juga memberikan dampak positif, tetapi juga sekaligus menimbulkan tantangan. Nah nah, untuk menghadapi tantangan globalisasi dan menjaga eksistensi nilai-nilai Pancasila, diperlukan berbagai strategi yang dapat diterapkan secara menyeluruh. Seperti contohnya, pendidikan Pancasila sejak dini. Nah, pendidikan Pancasila sejak dini itu sendiri menjadi langkah pertama yang krusial dalam membentuk karakter generasi muda yang memahami dan menghayati nilai-nilai luhur. Selanjutnya, penegakan hukum berbasis Pancasila. Nah, strategi ini dapat menciptakan keadilan dan kesetaraan di semua masyarakat. Hukum yang berpihak pada kepentingan rakyat dan berdasarkan pada prinsip Pancasila akan memperkuat legitimasi negara. Pancasila akan memperkuat dan menjunjung ketimpangan sosial serta mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, strategi yang lainnya adalah penguatan wawasan berkebangsaan dengan langkah penting dalam menjaga kesatuan dan persatuan melalui berbagai program baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.
Pancasila sebagai pemersatu bangsa memiliki peran yang sangat penting dalam menyatukan keberagaman suku, agama, ras, budaya yang ada di Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila mengajarkan nilai-nilai toleransi, saling menghormati, dan kerjasama antar warga negara yang memungkinkan Indonesia untuk hidup dalam kedamaian meskipun terdapat perbedaan yang signifikan di warganya. Selain itu, Pancasila juga memegang peran dalam dinamika politik Indonesia. Pancasila sebagai landasan etika memberikan panduan perilaku bagi individu maupun masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ketahanan nasional, Pancasila berperan sangat penting dalam pembentuk ketahanan ideologi bangsa. Dengan Pancasila sebagai dasar negara, Indonesia memiliki landasan yang kuat untuk menghadapi tantangan ideologi asing yang bisa mengancam kedaulatan dan integritas bangsa. Jadi, kesimpulan pada pembelajaran kali ini adalah sebagai dasar negara, Pancasila merupakan landasan ideologis yang kokoh untuk menjaga keutuhan bangsa dan mengarahkan penyelenggaraan pemerintah. Nilai-nilai luhur dalam Pancasila tidak hanya menjadi pedoman dalam kehidupan bernegara, tetapi juga perekat keberagaman suku, budaya, dan agama di Indonesia. Dengan mengamalkan Pancasila, maka nilai-nilai ini secara konsisten bangsa Indonesia dapat menghadapi tantangan zaman dan memastikan tercapainya cita-cita nasional yang berkeadilan, bersatu, dan sejahtera. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di lain kesempatan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.